Pemirsa, wilujeng tepang di channel Kiwangsa. Mugi-mugi mitra-mitra sadayana aya gelur karahayuan dina jar kelujengan sehat lahir sehat batin, marak rezeki nyikeun dina balaina sejahtera salamina. Mitra-mitra aki teh itu ruas kareurnakeun nya. Kenging ulama anu teu make tulisan. Da ini mah jeban maya teh apanya? Diwonang ku mantan-mantan artis sandiwara radio baheula nuju jaya. Nah, sandiwara radio tahun 80-an. Ieu kempel aja tokoh-tokoh utama dina jejer carita naratas jalan panjang teu anggeus-anggeus. 4 tahun sajudul eta nulis. Ya, da eta lamun jaman pita mesin tik da mau diantaikeun mah ti Bekasi ke Sumedang. 4 tahun sajudul teu anggeus-anggeus jalan panjang. Alasan ye aki diulem ku anak-anakan ku mantan artis sandiwara radio di bumina Ibu Dharma. Tah nama jadi nini nyariosna taweh Harasulina geus ruksak semangat mah utuh keneh. Tadi kan mitra saya nepangkeun sadayana mantan-mantan artis sandiwara radio ngetop tahun 80 kaditu. Jujaya jeuna sandiwara radio di MS Record baheula teh nya. Tah cik naon atuh rek ditaroskeun dengan ulah naroskeun teh sembako we kaki mah. Dasar tim sukses. Mangga sukses heula. Tah. Kieu nya abdi teh penasaran. Aki teh timbulna teh aya gede judulna Ratas Jalan Panjang teh tah di mana ideuna teh sareng naon gitu maksudna teh. Ya. Tah dasar intuisi penulisan nya carita jejer naratas jalan panjang teh urang dina ngokolakeun hirup teh teu geuning teu gampang jeung teu naon itu ngaranna teh teu jojo kitu we hirup maju. Tapi urang kudu naratas teh hartosna naratas perjuangan hirup sakan menang kurit. Nah, jadi dasar idena penulisan judul naratas jalan panjang teh refleksi sosial. Jadi klise na kehidupan sosial jadi utama di wewengkon Sunda. Nah, mata muncul tokoh-tokoh mewakili karakter tokoh di masyarakat. Nah, gitu gagasanana. Nah, tokoh esih pan baheulanya. Ka esih teh hiji gambaran seorang pembantu yang setia. Gitu. Yang taat pada majikannya dan kuat megang rahasia. Jadi pan ulah aya adu domba gitu. Jika ayeuna mah loba adu domba gitu. Si Mas Danu Kayaknya Mas Danu. Nah, jadi hiji gambaran seorang pembantu yang disiplin, taat pada aturan-aturan rumah tangga majikan. Akhirnya pengabdian selama bekerja jadi ikhlas ridho. Jadi esih tokohna tokoh positif katanya. Jadi teladan untuk para pembantu rumah tangga. Nah, itu ada pembantunya kinya. Tapi ada kewajiban menjaga moralitas di keluarga, menjaga nilai-nilai tradisi di keluarga itu digambarkan oleh tokoh Esi. Jadi aya ya. Dia tokoh Nita digambarkan cengeng gitu kan. Ya. Kumaha eta teh ayeuna gitu sampai ka dugi ka non Aki menggambarkan tokoh Nita teh cengeng teh kumaha mas nangis mas nangis. Ya, lagi sami bagi tokoh ini lihatnya tidak karakter tokoh Eki saat itu cengeng. Nah, cengeng gitu. Jadi akhirnya muncul inspirasi. Wah, iya pantas sih jadi anaknya Melawati gitu, Bapak Rahmat. Nah, sementara Pak Rahmat lumpuh, istrinya cantik. Nah, bagaimana tekanan terhadap Nita? Bertindak, berbuat tidak mampu, hanya menangis. Padahal menangis itu doa bagi dia. Maka jangan ditafsirkan bahwa menangis itu penyesalan, tapi tangisan itu bisa sebagai doa. Ya, keikhlasan
terhadap kenyataan hidup saat itu. Nah itulah itu gambaran Nita. Nah setelah dia dewasa kuliah kan jadi energi. Iya. Jadi ada semacam dendam sosial, ya, ingin membuktikan bahwa Nita ini mampu mandiri walaupun keadaan orang tua tidak sempurna. Nah seperti itu, jadi gambaran juga. Jadi kemandiriannya terbentuk di Nita. Nah, kalau ini mah kan belum lahir, Putra Eki belum lahir, jadi Cipejuh ge acan ya mah. Ya mudah-mudahan teu cengeng. Mudah-mudahan tidak cengeng. Nah itulah. Ayeuna bagian Ibu Dharma. Nah. Sementara Ibu Dharma teh anu asli teh kan bagus. Tiba-tiba dikasih peran teh antagonis. Eta teh dirinya teh perang batin. Iya. Oh, kedak kumaha nya sereukeun abis dijungkan teh teu kitu gitu. Gawe teh kan siriknya ka Ibu Mela gitu. Sebel teh kamilang teh beris. Ada saingan. Sanes ki eta ide cerita teh kisah nyata ki atanapi itu mah pitik belak Bungkul. mun Sunda namanya Salah nama sanes hayalan, tapi itu fakta sosial. Jadi mengangkat potret sosial. Sebab banyak yang terjadi Di masyarakat ya ini ya. antara perbedaan pandangan suami istri. Nah, kenapa Bu Dharma ini selalu sirik kepada menantu? Ya karena di dalam hatinya bertolak belakang, karena ingin mendapatkan yang lebih kaya. Jadi sifatnya materialistis. Jadi bagaimana supaya Melawati dicerai sama Pak Rahmatnya, mendapatkan yang lebih kaya, lebih setia, karena termakan isu juga. Melawati seolah-olah bisa selingkuh dengan orang lain dalam keadaan suami lumpuh, padahal tidak seperti itu Melawati. Maka itu ujian untuk Melawati, tapi akhirnya kan Bu Dharma sadar nantinya bahwa itu ujian, bahwa setiap jenjang kehidupan yang ditempuh baik di rumah tangga maupun di masyarakat pasti ada ujian-ujian tadi, yaitu muncul dari materialistis itu. Itu Bu Dharma itu gambaran seperti orang materialistis, jadi mengukur segala sesuatu dengan uang. Nah itulah kira-kira Bu Dharma mengimbangi kan gitu Pak Dharmanya. Jadi kebetulan saya di Pak Dharmanya gitu. Nah, kenapa bisa dibalik karakter? Ya justru karena ada semacam basic. Tenini itu pemain karakter, bisa kocak, bisa komedi, bisa sedih, bisa jadi antagonis. Baik dari warna vokal maupun dengan kejiwaannya. Kalau Titin nggak bisa jadi orang sedih. Hari Eki mah cengeng wae nya kinya. Kalau Eki bisa ada karakter, ada pemain karakter oke bisa jadi energi, jadi pesilat kan, bisa ngejebak-jebak para penjahat. Jadi itu hanya gambaran, tapi fakta di masyarakat banyak terjadi. Maka drama itu sebetulnya potret kehidupan, tidak hanya fiktif semata. Itulah di Nafas Jalan Panjang. Kenapa ada tokoh Madkasim? Jadi orang-orang komedikal. Untuk menyeimbang ya. Untuk mengimbangi, karena di dalam dramaturgi kan tidak selalu serius. Jadi ada komedinya, ada tegangnya, ada sedih, ada gimmick-gimmick gitu lah. Bukan gimmick yang di zaman sekarang lagi debat-debat presiden. Jadi gimmick gemoy lah, segala macem lah gitu. Nah jadi sandiwara itu sebetulnya bukan semata-mata fiktif, tapi sebuah potret kehidupan. Tapi sebagai penulis itu tidak sembarangan gagasan itu lahir dengan begitu saja, tapi harus melalui kontemplasi. Kontemplasi itu perenungan. Jadi bagaimana penulis ini merenung dan bisa masuk ke wilayah beberapa karakter, itu sulitnya di penulis. Karakter antagonis, bagaimana narasi antagonisnya, bagaimana memberi ruh narasi atau teksnya kepada pemain antagonis. Nah jadi penulis itu jadi sutradara, dia jadi konseptornya, dia jadi yang nulis mengarahkan, jadi kompleks penulis itu.
Jadi pemain juga. Itu dijabarkan oleh pemain, maka harus ada keseimbangan antara pemain dengan si penulis ini. Nah, gitu. Jadi jangan nggak dicetak bata, tapi dicetak karakter. Gitu. Nah, kira-kira itu kan Artos Jalan Panjang ini cerita terpanjang ketiga setelah Sepuh kan, paling terpanjang kan 4 tahun kan satu judul. 4 tahun gitu. Diputer di 58 radio. Tiap hari. Maka tidak ada kesempatan untuk kemana-mana, menulis terus. Maka yang kena gigi jadi ompong. Kebanyakan kopi, makan jarang. Nah itulah penulis. Jadi itu hasil pendalaman dari realitas sosial. Sampai lupa mandi. Maka dua, penulis ini harus tajam mengembangkan tema. Setiap per episode ini temanya apa? Yang Melawati ini yang diuji tadi. Hamba diuji dengan isu-isu selingkuh, diuji dengan mertua, tegar enggak ini? Nah, akhirnya kalau tegar ya utuh rumah tangganya, walaupun Rahmat dari sejak menikah lumpuh karena oleh si Sarti gitu. Nah, jadi ini sebenarnya realitas sosial. Ya itulah kira-kira naudi ya. Iya itu yang sayang itu karena sekarang pemimpin ayun-ayun karena sudah terkikis oleh media sosial atau naon gitu sebangsanya. Jantan si model sandiwara radio gitu teh sudah hampir hilang. Punah lah. Iya betul. Sebab tadi itulah karena perkembangan peradaban semakin maju, peradaban itu mudah berganti. Yang sifatnya material, peradaban itu mudah berganti. Yang tidak mudah berganti, yaitu moral, nilai. Gitu. Itu agak sulit untuk berubah cepat. Kalau peradaban lewat digitalisasi itu mudah berubah. Nah sekarang radio, zaman dulu kan jaya, muncul TV. Musnah lagi radio kan, nah TV sekarang sinetron, kita juga kan ikut juga di sinetron kan beberapa judul gitu ya. Jadi penulis skenario sinetron segala macam, kolab dengan media sosial. Nah, padahal radio ini ada yang hebat untuk pembentukan karakter auden. Jadi melatih imajinasi. Radio ini kan di samping ngerokok, membayangkan sandiwara radio, tokoh-tokohnya. Kan ini berperan ini imajinasi ini, menggambarkan sendiri. Nah, kalau visual kan beda. Begitu kita mendengar suara, mendengar gambarnya, puas saat itu. Maka nilai-nilai kepenasarannya ini tidak setebal di media radio. Penasaran terus kan. Mainnya juga Ki, kebetulan dulu kantos nyakinya di apa sinetron sedikit-sedikit. Sekarang di radio, tapi puasan di radio gitu main teh kayaknya imajinasi itu lebih full gitu, gimana gitu bayangan. Ya, karena kita main imajinasi. Jadi main imajinasi, maka terlatih. Gitu. Jadi berbeda dengan teater, panggung, sinetron karena ditonton langsung dengan visual. Itu kehebatan radio ini untuk pendengar itu melatih imajinasi. Kalau imajinasi itu dekatnya dengan rasa. Kalau dengan visual itu dengan pikiran, gitu kan? Dengan pikiran. Gitu. Nah, iya Ki, kan membayangkan keharmonisan antara Budar Rahmat sareng ieu sareng Bumela. Pan cenah saur Aki tinu rasa. Aki menciptakan eta apakah atas dasar perasaan Aki nyarira gitu tak aya maksudnya naon eta teh suasana Aki nu kumaha suasana Aki kan kasih teteh itu ada semacam inspirasi. Tapi waktu bawa mobil ke Bekasi ada sedan mogok. Cerita ada sedan mogok, disangkanya penjahat Aki. Nah pas ditanya ternyata dia percaya bahwa itu orang baik. Nah dibetulin akinya, nah, sampai artinya hidup mobilnya. Masihan alamat di Cianjur, bahkan Melawati mau jalan di Cianjur gitu. Ngasih alamat, penasaran tuh.
Udah kalau heorah itu.